Panggilan beribadah. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan ayat 13 sampai 18. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dari jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Penyalaan lilin.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian dan menyertai saudara juga. Pengakuan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya persilahkan untuk berdoa pengakuan dosa. Nanti saya akan menutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa anak-anak-Mu memohon pengampunan atas apa yang kami lakukan pada waktu-waktu yang telah kami lalui. Penuh cacat celah, noda dan dosa, ampunilah kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa permohonan kami. Doa permohonan yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami haturkan hanya di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara yang mengaku di hadapannya atas dosa dan kesalahan kita, Tuhan menyediakan anugerah-Nya. Terimalah berita anugerah-Nya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 menyatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu
Mari saudara kita satu dalam doa. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, mendengar menyambut firman Tuhan yang hidup. Meskipun kami berjauhan, tapi hati kami menyatu di dalam kerinduan kami untuk mendengar firman Tuhan yang hidup itu. Tolong kami Bapa, dimanapun kami berada, kami mampu mendengar suara Tuhan, kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sesehari. Inilah doa kami menyerahkan pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengar di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 3, ayatnya yang pertama sampai dengan 20. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan 20 yang menyatakan demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yang bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya,
Halo Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat sore untuk Bapak Ibu yang saat ini ikut rekaman ya. Selamat paginya untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online. Bapak Ibu Saudara, hari ini temanya adalah memahami, mengalami, melakukan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Bapak Ibu punya cucu atau anak dan mau mengajari untuk berdoa? Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Saya yakin Bapak Ibu akan memulai mengajari anak itu berdoa dengan gerakan, ya Bapak Ibu ya, pasti akan mengajarinya dengan lipat tangan, tutup mata, ya Buseh ya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Pasti akan dimulai dengan gerakan, tangan yang terlipat, mata yang ditutup dan kepala yang tertunduk. Apakah kemudian anak itu mengerti bahwa doa itu bukan sekedar gestur tubuh, tangan yang dilipat tadi, kemudian tundukkan kepala dan menutup mata? Belum tentu anak-anak itu paham, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita berusaha untuk menjelaskan kepada anak-anak itu sesuatu yang berat menjadi sesuatu yang sederhana. Bahwa saat itu anak-anak sedang berbicara kepada Tuhan dan caranya berbicara adalah dengan melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Supaya apa? Supaya mereka bisa fokus. Mereka tangannya nggak kemana-mana, kepalanya nggak tingak-tinguk, matanya nggak jelalatan lihat sana sini. Mereka fokus berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang mereka belum mengenalnya, mereka belum lihat. Mereka berusaha untuk diajak mengerti, memahami sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang lebih nyata, yang konkret. Ya, kalau mau dijelaskan, ya kamu lagi bicara dengan Tuhan. Tuhan itu siapa mah? Tuhan itu siapa mbah? Ya, kita susah menjelaskannya ya. Tapi kalau kita menjelaskannya dengan bentuk gerak tubuh akan jauh lebih mudah. Kita sedang berdoa kepada Tuhan, caranya seperti ini. Setelah beranjak dewasa, perlahan-lahan kemudian mereka mulai mengerti. Mereka sedang berkomunikasi dengan Tuhan yang menyelamatkan mereka, dengan Tuhan yang mengasihi mereka. Sosok yang melampaui apapun di seluruh semesta ini karena ialah Sang Pencipta itu sendiri. Dan tentu hal yang semacam ini tidak mudah diceritakan, diungkapkan dengan kata-kata kepada anak kita yang masih kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, saya juga merenungkan Samuel yang sedari kecil hidup di dalam bait Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti kisah ini, Samuel itu dari kecil hidupnya di bait Allah Bapak Ibu. Tapi jelas dikatakan di dalam perikop yang kita baca bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Kok bisa? Hidup di tengah bait Allah berarti wirawiri orang, dia melihat orang sedang mempersembahkan ritual ini, ritual itu, korban sajian, korban pengakuan dosa, dan seterusnya. Mungkin dia juga melihat Imam Eli sedang mendamaikan dua orang yang bertengkar, dia juga melihat yang lainnya sedang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bait Allah. Tapi kok bisa dikatakan di sini bahwa Samuel belum mengenal Tuhan? Ya sama Bapak Ibu seperti anak-anak kita itu ya, bahwa mereka masih kecil, mereka belum punya pemahaman yang sama, yang setara dengan kita. Cara mereka memahami adalah cara yang berbeda. Mereka diperkenalkan dengan Tuhan dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan orang dewasa pahami. Di GKI Wulandari Plelen tidak ada kelas terpisah ya untuk bayi Bapak Ibu. Di beberapa gereja ada kelas sekolah minggu, kelas bayi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kira-kira guru sekolah minggu menyampaikannya apa Bapak Ibu? Ya, ternyata kalau kita bayangkan tidak segampang itu loh, susah ya bagaimana mengkomunikasikan firman Tuhan kepada bayi. Nah lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengajak mereka bernyanyi, menari, menggerakkan tubuh dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus sayang kamu, dan begitu seterusnya. Menanamkan sedari kecil bahwa anak-anak itu dikasihi,
anak-anak itu dicintai sedemikian rupa. Dan dengan cara yang sederhana itu mereka mengerti bahwa mereka itu dikasihi, mereka disayang, dan dengan demikian nilai-nilai kasih, pengampunan, dan apapun yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak itu masuk ke dalam diri mereka. Bahkan ada metode-metode yang menarik Bapak Ibu untuk balita atau batita ya, yang usia di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun. Mereka di dalam sebuah pujian, kemudian mereka akan diberi cermin di depan mereka, lalu kemudian ditanya, ini siapa? Oh, nanti dia akan menyebutkan nama dia, terus kemudian dia akan, sang guru akan mengatakan, Tuhan Yesus sayang kamu, dan begitu seterusnya dengan media cermin. Nah, dengan itu semua Bapak Ibu kemudian akan terinternalisasi masuk ke dalam diri mereka pemahaman cinta kasih. Kalau kita memahami cinta kasih, kita akan mulai dengan mengatakan bahwa kasih itu ada 3 jenis atau 4 jenis. Ini beda-bedanya. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya, melakukannya. Kalau anak-anak tidak begitu ya, mengajar mereka untuk memahami tidak begitu. Dan saya mau melihat bahwa ketika di dalam perikop ini dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan, bukan berarti Samuel tidak mengenal sama sekali. Tetapi Samuel memahami, mengenal Tuhan tidak dengan cara yang sama seperti orang dewasa mengenal Tuhan. Tidak dengan cara yang sama. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, yakni dengan cara bahwa Tuhan berbicara langsung kepada Samuel seperti Tuhan berbicara kepada Eli atau imam-imam yang lain. Bukan karena Samuel kecil, tapi hanya karena memang Tuhan belum menyatakan firman kepadanya. Kemudian Bapak Ibu ada peristiwa yang sangat menarik, yakni peristiwa Tuhan memanggil nama Samuel. Samuel, Samuel. Ketika saya kecil Bapak Ibu Saudara, saya sangat suka cerita ini. Karena setelah mendengar cerita ini, saya jadi menanti-nanti kalau tidur mau malam, saya jadi kayak coba denger-dengar gitu ya. Jangan-jangan Tuhan lagi manggil saya gitu, tapi kok nggak ngomong-ngomong ya. Nah Bapak Ibu, namun rupa-rupanya Samuel punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Lalu ketika dia mendengar itu, meskipun saya membayangkan anak kecil ya, ngantuk-ngantuk gitu dibangunkan, kemudian dia tuk-tuk-tuk, dia berusaha untuk berjalan ke arah Eli dan ya Bapak, engkau mau manggil aku, tuh sambil ngantuk-ngantuk ya membacanya. Bukan dengan bahasa yang, ya Bapak, engkau memanggil aku, enggak seperti itu ya, saya membayangkannya ini anak kecil ya Bapak Ibu. Tapi luar biasanya Samuel ini anak yang taat. Meskipun Eli mengatakan, anakku, aku tidak memanggil engkau. Habis itu ketika Samuel mendengar lagi, Samuel tidak mengabaikan suara itu. Ketika Samuel mendengar namanya dipanggil, dia tetap berjalan menghampiri Eli dan kemudian bertanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Dia adalah seorang anak yang taat, anak yang mau mendengar ya, sesuai dengan namanya. Samuel, dari kata Syama dan El, Allah mendengar, sesuai dengan namanya. Nah, kemudian siapa yang lebih mengerti apa yang terjadi dalam situasi itu? Yang lebih mengerti tentu yang sudah pernah mengalami, yaitu Eli. Eli mengalami, oh yang dialami Samuel ini saya ngerti apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Tuhan sedang mau bicara kepada Samuel, hendak menyatakan sesuatu kepada Samuel, bukan kepada Eli. Maka Eli menuntun anak ini, menuntun Samuel untuk menjawab, untuk merespon. Ya, Bapak Ibu, saya menggumuli peranan ini Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu ini Komisi Anak sedang menggumuli bagaimana sih caranya yang tepat untuk melayani di tengah pandemi, ya, karena kita menyadari sama-sama bahwa anak-anak butuh asupan firman Tuhan, butuh bimbingan, butuh pendampingan, tapi
Tidak cukup hanya dari orang tua saja, karena rasa-rasanya orang tua juga membutuhkan bantuan. Begitupun guru sekolah minggu juga gamang, bagaimana tekniknya, bagaimana metodenya di tengah pandemi. Kalau kita kumpulkan anak-anak nanti beresiko, kalau nanti lewat YouTube, nanti bagaimana dengan orang tua yang kesulitan mengenai kuota. Ada banyak pergumulan tentang ini, tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang dewasa, Eli menuntun Samuel. Eli yang memahami, yang mengenal, mengalami Tuhan, menuntun Samuel. Dan ini menjadi tugas kita, tugas gereja dan juga tugas orang tua untuk menjadi pribadi dewasa yang mau menuntun, mendampingi dan membimbing anak-anak kita. Mereka mungkin mendengar suara Tuhan, tidak literally ya, tidak harafiah, tapi mereka mencoba untuk mengenal, mencoba memahami Tuhan, tapi kalau tidak dituntun, tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka mereka tidak akan merespon dengan tepat. Mereka akan kebingungan bagaimana merespon suara Tuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, maka ini menjadi peranan kita. Kita menjadi seperti Eli, orang dewasa, pribadi yang dewasa dalam iman yang diberi tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak kita yang saat ini membutuhkan pendampingan kita. Nah, lalu Eli menuntun Samuel. Dia mengatakan kalau engkau mendengar lagi, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Yang dipersiapkan Eli bukan hanya sekedar menjawab panggilan Tuhan itu, tapi Eli juga sekaligus mau mengatakan kepada Samuel, biarkan Tuhan berbicara padamu dan persiapkan dirimu untuk mendengar apa yang mau disampaikan oleh Tuhan yang belum kamu kenal sama seperti aku mengenalnya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu bahwa ternyata setelah itu terjadilah Samuel mendengar suara Tuhan itu dan kemudian Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah isi dari firman Tuhan itu kepada Samuel yang ditujukan untuk Eli. Lagi-lagi saya membayangkan Bapak Ibu, jikalau kita ada pada posisi yang sama seperti Samuel yang kecil ini, mendengar firman Tuhan yang pertama kali, kira-kira kita pengennya dengernya berita apa Bapak Ibu Saudara? Saya menduga kita pasti ingin mendengar berita yang baik, ingin mendengar firman yang baik. Firman tentang virus COVID sudah tidak lagi bermutasi dan vaksin segera bisa disebarluaskan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun untuk semua orang, itu yang ingin kita dengar. Kita juga ingin mendengar bahwa segera undang-undang untuk kekerasan seksual bisa segera ditetapkan. Kita juga ingin mendengar RUU yang kita perlukan bisa segera diberlakukan. Dan banyak lagi, kita ingin mendengar bahwa teman-teman, rekan-rekan yang mengalami gempa bumi, saya lupa malahan di daerah mana, yang saat-saat ini sedang terjadi, kita ingin mendengar bahwa itu semua terselesaikan dengan baik, semua keluarga korban bisa tertolong, dan tidak ada korban yang berjatuhan. Kita ingin mendengarkan berita-berita yang baik Bapak Ibu, firman-firman yang positif. Namun rupanya yang diberitakan kepada Samuel bukanlah firman yang positif, melainkan berita tentang hukuman bagi keluarga Eli. Saya tidak akan berpanjang lebar soal detail dosa dari keluarga Eli, namun ditunjukkan jelas bahwa anak-anak Eli menghujat Allah, tetapi Eli tidak memarahi mereka. Sekali lagi bicara soal tanggung jawab pribadi yang dewasa terhadap anak-anaknya yang membutuhkan tuntunan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pendampingan oleh orang tuanya, dan itu tidak dilakukan. Saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, bukan itu, tapi saya ingin kita semua sadar bahwa di dalam perikop ini ketika kita bicara soal memahami, mengalami, melakukan, tidak hanya sampai di situ, tapi kita diajak untuk mendampingi, membimbing, menolong mereka, terutama anak-anak kita,
untuk bisa memahami, mengalami, dan melakukan. Itu adalah menjadi bagian dari tugas kita, pelayanan kita, panggilan kita di tengah gereja. Bukan hanya komisi anak saja, bukan hanya orang tua saja, ya, tapi bagi kita semua. Bapak Ibu, mungkin kita agak takut jadinya ya membaca bagian ini. Tapi bagian ini bukanlah menjadi sebuah hal yang seharusnya membuat kita merasa takut, tetapi membuat kita merasa bahwa kita diingatkan bahwa Samuel yang kecil diberi sebuah tanggung jawab untuk bisa mendengar firman Allah yang berat itu, yang besar itu, dan menyampaikannya kepada Eli. Itu bukan hal yang mudah, tetapi Samuel bertanggung jawab dan mengerjakan itu, Bapak Ibu. Melakukan itu, menyampaikan apa yang menjadi suara Tuhan, firman Tuhan kepada Eli. Dan bagaimana sikap Eli? Eli menerimanya dengan mengatakan, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bicara soal bagaimana kita merespon apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. 2021 ini masih sangat panjang dan kita punya banyak jenis respon untuk menghadapi firman Tuhan. Ketika kita akhir-akhir ini diperhadapkan dengan kabar baik sesungguhnya ya, dengan keberadaan vaksin, kabar baik itu mau kita sambut dengan cara apa? Apakah kita mau meresponnya dengan positif ataukah kita mau menjadi pribadi yang skeptis, yang tidak peduli, yang merasa bahwa itu tidak penting, ataukah kita mau menjadi pribadi yang membuka diri dan melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, seorang public figure yang menerima vaksin pertama kali, saya tidak menyebutkan namanya, setelah menerima vaksin kemudian malamnya dia terlihat foto-foto bercengkrama dengan teman-temannya dengan tidak menggunakan masker, dengan berkerumun dan lain sebagainya. Kemudian banyak teman-teman artis yang lain kemudian mengecam rekan ini, public figure ini dengan mengatakan tidak sepatutnya Anda yang menerima vaksin pertama kali melakukan hal itu. Semestinya memberikan contoh bahwa meskipun mendapatkan vaksin pertama kali, tetap menjaga diri, tetap menjaga orang-orang yang di sekitarnya untuk bisa terus ada di dalam kondisi yang baik. Nah Bapak Ibu, respon terhadap segala sesuatu itu bergantung pada kita. Kalau kita merasa bahwa kita sudah memahami, kalau kita merasa bahwa kita sudah mengalami Tuhan itu sendiri, kita sudah melakukan firman Tuhan itu sendiri, maka mari kita berefleksi apakah sungguh-sungguh respon kita adalah respon yang sudah tepat. Ataukah kita asal saja di dalam mengalami, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan terus berpegang pada Tuhan yang menuntun kita untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam sebagaimana Samuel mendengar suaranya dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa syafaat kita. Bapak, kami berdoa untuk jemaat GKI Wuleri Plelen dimanapun mereka berada. Setiap kesulitan pergumulan yang kami hadapi, kami mau menyerahkannya kepadamu. Kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami, kesulitan-kesulitan kami, menolong kami dengan memberi kami hikmat. Kami boleh mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kota yang kami kasihi, baik Kabupaten Kendal maupun Kabupaten Batang. Biarlah sungguh Bapa setiap pribadi yang ada di dalam pemerintahan, bukan hanya di kota ini namun juga sampai ke pemerintah pusat, semuanya Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan beri kemampuan, hikmat Tuhan sendiri. Mereka boleh mengambil langkah-langkah yang tepat, kebijakan yang strategis untuk membangun bangsa ini di tengah pandemi. Bapak, kami juga percaya bahwa Engkau mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Perihal pandemi COVID-19, kami bersyukur untuk vaksin yang sudah boleh ada saat ini Tuhan. Dan biarlah semakin hari semakin ada perkembangan yang positif di dalam penanggulangan pandemi ini. Kami percaya Engkau yang memampukan segala tenaga medis, Engkau yang memampukan tenaga non-medis juga untuk menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan pandemi COVID-19. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap negara di seluruh dunia yang ada di dalam kesulitan ini Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan hikmat bagi setiap pribadi demi pribadi. Semuanya Tuhan, kami percaya ada hal yang baik yang Tuhan mau maksudkan di dalam kehidupan kami semua. Bapak, kami mau berdoa untuk anggota jemaat dan juga majelis jemaat di GKI Wuleri Plelen, baik penatua, baik calon pendeta, baik pendeta konsulen, setiap kami Tuhan yang sedang berusaha untuk terus melayani Tuhan di dalam keterbatasan kami, berikanlah kami pertolongan, agar kami boleh sehati, sepikir, sevisi, setujuan, kami boleh sungguh-sungguh memikirkan apa yang baik untuk perkembangan gerejamu ini. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami bawa di dalam doa ini. Kami mau naikkan di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yunus pasal 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan dan waktu untuk mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, tolonglah kami setiap anak-anak-Mu supaya boleh dimampukan mempersembahkan yang lebih baik daripada yang kami persembahkan pada saat ini. Tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan, supaya hidup kami pun menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.